kejutan pilkada. Karena seperti yang kita ketahui popularitasnya Airin kan sangat tinggi ya. Kenaikan guru kalau nggak salah 2 juta ya, tunjangan guru 2 juta. Tapi diikuti itu tadi ya Pak Sanibal bilang, penurunan per makanan dari 15.000 10.000 nih. Kan tentu saja ada apa di balik persiapan anggarannya nih kan. Beli seblak di pinggir jalan, cakep. Rasanya mantap, bikin kepedesan, cakep. Pilkada serempak penuh harapan, tapi tetap banyak kejutan. Selamat datang ke Cakep, catatan kebijakan publik dan politik, bersama saya Wisnu Yuwono dan saya Hannibal Wijayanta. Oke pemirsa, kurang dari seminggu setelah pilkada kita akan mencoba menganalisis berbagai macam hasil dari pilkada serentak yang pertama kali diadakan di Indonesia ya, dan ternyata antusiasmenya kayaknya nggak terlalu ya. Nggak terlalu, karena cukup besar dan golputnya. Iya karena totalnya kalau nggak salah 65% partisipan ya totalnya. Bahkan di DKI Jakarta sendiri di bawah 60%. Iya betul. Untuk partisipan. Jadi ya ini sepertinya menunjukkan bahwa kandidat, terutama nih di DKI Jakarta ya, kandidat yang yang dipilih oleh warga Jakarta karena tidak bisa bertarung ya, antusiasme masyarakatnya jadi menurun gitu ya. Dan yang lucu akhirnya para kandidat meminjam popularitas tokoh lain. Pinjam popularitas dan pinjam program. Iya gitu. Iya, jadi lucu nih siapa yang maju jadi gubernur DKI nih, apakah dan tiga calonnya pakai programnya yang calon yang nggak bisa masuk. Iya, itu dia. Jadi kan maksudnya ini yang maju apakah Pak RK Suswono dan Pak Pramono dan Rano Karno, atau Mas Anies Baswedan, Pak Jokowi, Pak Prabowo, atau Pak Ahok gitu kan. Nah jadi ya memang pada akhirnya sayangnya ya manuver dari elit politik ini akhirnya menurunkan antusiasme warga di Jakarta nih terutama ya. Karena ya warga Jakarta seperti yang kita ketahui kan dari segi tingkat kemelekan politik, dari segi tingkat pendidikan kan lebih baik ya, relatif lebih baik dibanding daerah lain. Jadi mereka ya tidak mudah ditipu-tipu lah gitu. Tidak mudah terharu dengan bingkisan-bingkisan. Iya, dan kalau kita lihat di Jakarta, ini kita bicara Jakarta dulu ya. Ternyata memang hasilnya ya mengejutkan juga ya. Harus kita akui mengejutkan karena apa? Ya karena Pak Pramono dan Bang Dul itu berhasil memperoleh 50%. Itu menurut saya suara yang cukup signifikan ya untuk kandidat yang hanya didukung satu partai. Dan tadinya Mas Pram ini kan popularitasnya sangat rendah di Jakarta. Nah, dalam waktu ya katakanlah 2 bulan efektif itu kan cukup melejit. Jadi pilihan. Jadi pilihan ya. Dan yang kasihan menurut saya sih Pak Ridwan Kamil nih. Walaupun dia sebenarnya hatinya pengen maju Jakarta Barat, udah dibujuk Jawa Barat udah dibujuk sama Pak Jokowi dan Prabowo maju di Jakarta, malah elektabilitasnya kurang ya. Dan akhirnya ya menduduki posisi 30. Walaupun ini masih rame nih para pendukungnya Bang RK sama Mas Suswono kan masih tetap mendorong-dorong untuk kalau bisa 2 putaran. 2 putaran gitu kan. Oke. Ya sampai ada rapat khusus juga kan di istana membahas soal itu. Gitu. Oke, rapat khusus. Ya secara ini pilkada tapi paling tidak di Jakarta kan juga ada penilaian khusus, termasuk ada masukan-masukan bahwa sebaiknya jangan membuat pilkada di Jakarta itu jadi momentum dari pihak lain untuk mendiskreditkan pemerintah gitu lah. Kalau terlalu memaksakan untuk 2 putaran. 2 putaran. Oke. Jadi mereka concern ya terhadap legitimasi pilkada gitu. Jadi ya kita lihat saja dinamika masih ramai nih dari KPU kan.
Dan kalau ini kan sebenarnya kalau aturan untuk pilkada di Jakarta 50% plus 1 orang itu udah lolos kan. Tapi kalau memang kurang dari situ memang 2 putaran. 2 putaran ya. Nah, ini kalau dari paling tidak ada tiga lembaga survei yang sudah menyatakan 50% lebih itu ya dari quick count memang. Ya menurut saya itu sebuah ya apa ya? Ya arahnya ke situ gitu loh. Ya, kan kita masih nunggu kalau untuk keputusan akhir apakah jadi 2 putaran atau 1 putaran kan bulan Februari. Iya benar-benar. Nah itu kan ya menurut saya ada waktu yang terpaksa harus jadi ya masih harus diantisipasi kemungkinan putaran kedua juga nih, karena kan ya dari berbagai macam quick count yang dilakukan oleh pollsters kebanyakan bilang belum 50+1 ya, walaupun RMC itu bilangnya 51 gitu. Itu satu-satunya pollster gitu. Oke, jadi menurut Mas Hannibal kalau misalnya terjadi 2 putaran di DKI, kira-kira apa ini yang menurut Mas Hannibal akan terjadi? Karena kan banyak yang pro kontra nih, ada yang pro Ridwan Kamil, ada yang kontra Ridwan Kamil, itu bagaimana? Jadi saya ini jadi merekam dari cerita dari narasumber di dalam lah gitu, pembahasan di di istana tentang sebaiknya bagaimana gitu. Jadi yang dikhawatirkan itu kalau seandainya ini dipaksakan 2 putaran, terus kemudian Bang Ridwan Kamil tetap maju 2 putaran dengan Mas Pram, itu justru yang diharapkan akan menang terus kemudian akan menjadi gubernur, justru yang muncul di tengah masyarakat itu adalah rasa ketidakpuasan. Jadi akan semakin besar terutama di Jakarta karena orang Jakarta ini kan tadi sudah disampaikan lebih berpendidikan, lebih punya wawasan yang dan berani untuk mengkritisi kebijakan pemerintah. Nah, yang dikhawatirkan adalah kalau seandainya ketidaksukaan itu kemudian juga berimbas pada pemerintahan Pak Prabowo yang dianggap berarti mengikutin dorongan dari kekuatan politik yang menginginkan 2 putaran gitu loh. Sementara kan harapannya Pak Prabowo itu ada di tengah sebagai presiden, sebagai pemimpin negara ini yang nggak usah ikut cawe-cawe gitu lah. Itu. Iya. Walaupun mungkin Pak Jokowi punya pikiran lain ya. Ya itu makanya. Tapi ya kita lihat nanti ya pemirsa bahwa sepertinya kalau memang dipaksakan 2 putaran ada resiko antipati dari masyarakat gitu. Tapi di sisi lain juga pihak Pramono dan Bang Dul ini sepertinya khawatir juga ya dari segi logistik, mereka masih punya atau kuat atau enggak tuh putaran kedua gitu kan. Betul. Dan kayaknya mereka juga sudah mulai menabung tuh, buktinya bikin pertemuan dengan Anies di PIM kemarin tuh hari Minggu ya, ada di beberapa video di YouTube ya yang menggambarkan itu. Jadi ini menunjukkan bahwa ya ada pressure juga secara tidak langsung dari kubu Pramono ya untuk supaya pemenangnya segera ditetapkan gitu ya, mereka sebagai pemenang di ronde pertama. Bagaimanapun juga tetap Februari kan, nggak bisa dipercepat kalau itu. Dan yang menarik sebenarnya Dharma Parangkun nih Mas. Kok suaranya dia dapat 10%. Ya. Padahal di polling kan 3%, 4%, 5% aja. Makanya itu jadi pertanyaan kan, 10% dari mana ini? Gitu. Iya, soalnya sepertinya ada analisis yang mengatakan ya, yang ini yang pro Ridwan Kamil tentunya, yang mengatakan bahwa ya sebenarnya justru gara-gara endorsement Anies makanya yang suara Dharma Parangkun jadi meningkat, karena yang terutama golongan non-muslim khawatir gitu ya terhadap aliansi Anies dengan PDIP. Itu menurut Mas gimana tuh? Tapi kalau menurut saya sih, kalau ini kan memang bagi sebagian masyarakat kita kan agak membingungkan untuk Jakarta ini. Bagaimana bisa Anies bisa bareng-bareng sama Ahok dukung
Mas Pram sama Bang Dul gitu. Terus gimana untuk yang di kubunya Bang Ridwan Kamil ini, di situ kan didukung oleh Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Tapi di situ Habib Rizik Syihab mendukung mereka juga. Ini kan agak membingungkan. Jadi menurut saya lagi campur aduk. Iya, campur aduk dan ya memang pada kepentingan masing-masing kan ini. Kenapa mengambil pilihan-pilihan seperti itu? Nah, kalau Bang Dharma Pongrekun sama Mas Gun ini kok bisa tiba-tiba dapat 10%, menurut saya orang-orang yang pusing juga dengan ini kok ada begini, ya udahlah ini aja yang lain aja gitu. Jadi perlawanan juga gitu. Voting perlawanan ya, protes vote ya. Jadi ya ada macam-macam analisis. Tapi yang pasti ya suara Dharma Pongrekun mengejutkan. Lumayan, 10% itu sangat tinggi ya untuk sebuah kandidat independen yang tidak didukung partai politik. Padahal kalau kita juga ngikutin kan teman-teman kita ini kan anak reporter-reporter kita itu kan ngikutin bagaimana kegiatannya Bang Dharma sama Mas Gun ini kan ya cuma sedikit sekali dan gitu ya. Lebih ke individual kan ketemu kelompok-kelompok masyarakat gitu. Kampanye minimalis minimalis gitu. Tapi ya hasilnya mengejutkan ya. Jadi ya itu salah satu kejutan di pilkada. Nah, kejutan pilkada di berikutnya adalah di Banten nih. Itu di mana kandidat kuat Mbak Airin tumbang ya. Iya, kalah. Itu ceritanya gimana tuh? Iya, kalau saya ya melihatnya ini saingannya Mbak Airin ini Mas siapa? Andre Soni ini kan memang kader lama Gerindra. Dan dia sebenarnya juga kalau saya dengar nih termasuk juga Kak Dimyati wakilnya itu kan juga orang Banten beneran lah gitu. Nah ini jalur jawara yang lain ini. Kalau dulu kan Bu Airin ini kan dari keluarga Pak Haji Hasan Sokib kan itu ya. Jaringan Jawara Banten yang lama. Nah ini katanya jaringan yang lain gitu. Jadi rupanya cukup di bawah mengakar juga karena yang geng lama ini dianggap kan ya ada berapa kasus lah yang membuat popularitasnya mungkin turun dan sebagainya. Seperti itu. Soalnya kan Andre Soni seperti yang kita ketahui pemirsa kan awalnya juga didukung Kimplas penuh, maksudnya Golkar ya, termasuk Golkar, tapi Golkar tiba-tiba berpindah lagi ke Airin dan akhirnya malah kalah PDIP. Tapi juga ada ini ya berbagai macam kritis ya, pandangan kritis yang mengatakan kok bisa pollingnya bisa langsung berubah begitu cepat gitu ya, karena kan sebelumnya memang naik 10%, 30%, terus menjelang quick count tiba-tiba langsung melonjak 50%. Nah itu ada tentu saja kubu dari PDIP nih yang sangat kritis terhadap pemerintah kan mempertanyakan itu ya. Tapi ya tentu saja itu merupakan kejutan pilkada karena seperti yang kita ketahui popularitasnya Airin kan tuh sangat tinggi ya, muncul di Jakarta, muncul di nasional kan udah sering lah gitu. Nah ternyata di sini masih belum. Kemudian kita masuk ke Jawa Tengah. Jawa Tengah seperti yang kita ketahui pemirsa, ini adalah tempat tinggal Presiden ke-7 kita, Pak Jokowi yang tinggal di Solo dan tentu saja di Provinsi Jawa Tengah dan Kandang Banteng. Dan kita lihat beliau sangat aktif ya mendampingi Ahmad Lutfi terutama di kampanye Akbar hari terakhir dia bersama-sama jalan belusukan gitu ya, dan ya ternyata hasilnya ya cukup signifikan juga. Saya kalau waktu itu minggu lalu kan saya sempat ini kalau berdasarkan polling sementara sebelum pemilu kan dari pihak Mas Rembo, Mas Andika Perkasa itu merasa agak lebih unggul tipis lah gitu, 40 sekian gitu. Tapi ternyata ketika pelaksanaan kemudian berbalik, Pak Ahmad Lutfi dan Gus Taj bisa
mengungguli. Ini menarik. Kemudian kan muncul tuduhan dari PDIP karena ada pengaruh partai coklat yang bermain. Iya. Iya, maksudnya karena kan Pak Lutfi kan bekas Kapolda Jawa Tengah gitu ya, dan itu juga mengundurkan dirinya baru-baru aja jadi betul. Ya kecurigaan PDIP tentu saja ya pasti mendapat perhatian ya. Tapi tentu saja ini merupakan kemenangan bagi Pak Jokowi dan Pak Prabowo ya. Karena mereka berdua kan secara terbuka mendukung. Ya. Ada endorsing khusus lah. Nah, kemudian untuk di provinsi 2 Jawa lainnya tentu saja di Pulau Jawa lainnya tentu saja tidak mengejutkan ya. Jawa Barat dari awal memang sudah ketahuan bahwa Deddy Mulyadi cukup besar. Baik, sekarang kita memasuki 2 provinsi yang besar. Ya, itu pertama kita coba lihat Provinsi Jawa Barat ya, karena seperti yang kita ketahui Deddy Mulyadi dan pasangannya menang lebih dari 65%. Nah itu bagaimana tuh Mas? Iya, kalau Jawa Barat nih kita sih sudah memperkirakan waktu itu bahwa elektabilitas Deddy Mulyadi memang akan lebih tinggi daripada calon-calon yang lain, walaupun kalau angka 60 sekian itu memang cukup mengejutkan juga karena besar sekali. Karena kan tadinya kita berharap ya ada suara dari PKS yang cukup besar di Jawa Barat, tapi rupanya di beberapa daerah Jawa Barat yang terutama dekat dengan Jakarta ini PKS banyak yang kalah gitu kan, banyak yang pada pindah kayaknya ini pemilihnya. Sehingga kayak misalnya Depok aja yang sudah 20 tahun dikuasai PKS ternyata kan kalah. Iya, kalah telak Kimplas ya. Iya, betul. Nah, kalau calon yang lain yang dari PDIP itu memang secara figur memang kurang meyakinkan, terus kemudian juga dari PKB juga kurang bersuara juga. Nah, makanya kalau untuk Jawa Barat dari sisi siapa yang bakal menang sudah bisa diperkirakan bahwa Deddy yang akan menang. Cuma angka sampai 60 sekian persen ini itu memang agak mengejutkan. Soalnya kan sebenarnya PKS kan juga udah mau ngusung ketua umumnya tuh ya Mas Saiku untuk maju, tapi ternyata walaupun dia tokoh nasional di Jawa Barat kurang kurang dikenal, dan apalagi berpasangan dengan Ilham Habibie, lagi-lagi itu tokoh nasional yang asosiasinya dengan teknologi, tetapi ternyata dari segi lokal nggak tidak laku dijual. Nah, begitu. Kalau tadi yang kenapa kok suara Pak Ahmad Saiku tidak seperti yang diharapkan, ya menurut saya masih ada kaitan dengan urusan Jakarta nih. Oh gitu. Jadi kan yang banyak kalah kan yang sekitar Jabodetabek kan ini, yang ya Depok, kemudian Bekasi, Bogor. Ini suara PKS kan rata-rata. Iya, berarti gitu. Ketidakpuasan terhadap pengurus pusat ya. Sehingga akar rumputnya PKS membalelo nih istilahnya. Mungkin bukan kader tapi simpatisan yang selama ini mempercayakan suara mereka kepada PKS. Nah, dalam pilkada sekarang ini jadi berseberangan justru ya dengan arahan dari pimpinan pusatnya. Betul. Oke, sekarang kita masuk ke Jawa Timur. Tentu saja Bu Kofifa itu memang sudah juga bisa perkirakan ya. Dan keunggulannya juga telak juga. Memang tidak ada. Betul, yang lain-lain, kandidat yang lain memang kurang meyakinkan. Misalnya dari PDIP kan Bu Risma gitu. Tadinya kan Bu Risma digadang-gadang sebagai tokoh baru ya. Iya. Cuman ternyata track record beliau yang cemerlang di Surabaya ternyata ya hanya di Surabaya aja, di daerah lain enggak. Terus kemudian yang dari PKB itu juga itu emang nggak ini ya kurang kuat ya elektabilitasnya ya. Jadi seperti itu. Ya walaupun
Ini bagus nih untuk persamaan gender. Semua kandidat perempuan. Perempuan semua ya. Tapi ya itu tadi Bu Kofifa emang dari segi ketokohannya di Jawa Timur nggak tertandingi ya. Dan sebagai ketua Muslimat NU rupanya itu memang sangat menentukan. Ternyata ibu-ibu Muslimat milih dia, bapak-bapaknya juga ikut milih. Pengaruhnya kuat ya ke bapak-bapak ya. Kuat, ya. Oke, jadi itu yang terjadi di Pilkada. Sementara di luar Pulau Jawa ya mungkin PDIP mengklaim menang 14 ya. 14 ya, provinsi ya. Dan salah satunya adalah Bali, tapi Bali memang sepertinya emang kandang banteng sih, susah dari dulu. Dari dulu. Yang menarik yang Sumatera Utara karena ya itu kan Mas Bobi ya menang lah. Kita juga udah perkirakan. Nah, tapi yang menarik adalah ya statement dari PDIP bahwa Partai Coklat juga ikut gitu serta ya. Ini kan juga. Tapi memang Pak Edi walaupun dia mantan gubernur kan sepertinya kurang kuat ya kampanyenya ya yang kali ini ya. Betul. Jadi memang nggak optimal dan ya rekam jejaknya sepertinya waktu jadi gubernur juga nggak terlalu cemerlang gitu. Jadi akhirnya ya beliau ya kalah dengan telak gitu. Ya tentu saja ya itu tadi ada tuduhan dari PDIP ya intervensi Partai Coklat itu. Ya saya rasa kalau pilkada sudah kita review semua, kita tunggu saja nih hasil dari real count KPU ya. Tapi walaupun masih cukup lama. Tradisinya sih nggak jauh-jauh ya dari hasil quick count. Mungkin yang kita tunggu Jakarta nih. Apakah 2 ronde atau 1 ronde ya? Betul. Dan kalau 2 ronde berarti Februari akan ada kampanye lagi kan? Kampanye lagi. Dan ya mudah-mudahan lebih menarik ya dibanding kemarin. Karena kan ya itu tadi partisipasi masyarakat DKI kurang antusias ya, di bawah 60%. Golputnya besar. Oke, sekarang kita coba menganalisis ya mengenai perkembangan nasional. Politik nasional. Sepertinya banyak kebijakan populis yang signifikan nih yang coba didorong oleh Pak Prabowo ya. Seperti misalnya yang populer ya kenaikan gaji guru kan. Kenaikan gaji guru itu. Terus kemudian UMP ya. 6,5%. 6% tapi Pak Prabowo naikin. Wah, keren juga nih. Hebat juga ya. Cuma kemudian banyak diprotes sama pengusaha-pengusaha. Ini gimana nih kalau pembayarannya ya. Iya gitu. Nah jadi sepertinya setelah mendarat keliling dunia Pak Prabowo langsung melakukan konsolidasi nih ya. Konsolidasi nasional dan mencoba menyorongkan kebijakan populis. Kira-kira apa insight info yang terkait dengan kedua kebijakan populis itu? Kalau memang ini tampaknya kalau saya dapat dengar dari sebelah sono lah gitu. Ini memang upaya Pak Prabowo untuk ngegas lah bahwa apa yang dia lakukan ini adalah kebijakan-kebijakan populis yang bisa langsung dinikmati oleh masyarakat banyak. Ini kan di citanya itu kan disebutkan juga beberapa langkah-langkah cepat yang akan dia lakukan. Nah, tampaknya ini juga untuk menyongsong 100 hari pertama kan. Walaupun Pak Prabowo ini kan katanya saya enggak ini soal 100 hari itu kan enggak ini. Nah, tapi jelas kebijakan pertama itu adalah soal kenaikan gaji guru dan tunjangan termasuk juga non ASN. Terus kemudian kenaikan upah minimum provinsi menjadi 6,5%. Kemudian habis itu mengumumkan juga soal kepastian program makan bergizi gratis. Walaupun dari 15.000 kemudian jadi 10.000. Tapi kalau Pak Prabowo kan sampai membuat perbandingan bahwa kalau masyarakat di tingkat bawah itu kan anaknya rata-rata 3. Nah, kalau sehari dapat 10.000 kan mereka berarti sehari dapat 30, dalam sebulan 2,7 juta. Ini kan untuk kesejahteraan mereka ya. Oke lah seperti itu. Cuma apakah bisa diterjemahkan langsung seperti itu gitu. Nah, terus kemudian ya ada juga kebijakan menurunkan tiket
harga tiket pesawat kan menjelang Natal dan Tahun Baru. Nah, itu juga menurut saya juga termasuk langkah yang taktis untuk meraih dukungan publik lah gitu. Semacam itu. Ya, saya rasa memang untuk pembuatan kebijakan itu memang kalau kebijakan populis itu mudah ya, dalam arti ya karena kan dukungan pada masyarakat dari masyarakat sudah pasti tinggi ya. Siapa sih yang tidak ingin gaji guru naik, siapa sih yang tidak ingin gaji buruh naik, tapi mungkin nanti masalah realisasinya nih, kayak kan misalnya dari pengusaha nih, pihak pengusaha ada yang juga saya baca nih katanya mereka meminta formulasi 6,5% tuh dasarnya apa gitu kan, berarti kan ini menunjukkan bahwa pengusaha ya secara implisit sepertinya agak keberatan karena gitu kondisi dunia usaha kan memang melemah kan sekarang ini. Makanya. Jadi oke, kita sudah selesai dari pandemi COVID, tapi dampaknya ini kan masih terasa sampai sekarang. Iya. Nah, kemudian di sisi lain juga yang menarik, kenaikan guru kalau nggak salah 2 juta ya, tunjangan guru 2 juta. Tapi diikuti itu tadi ya Pak Sanibal bilang, penurunan per makanan dari 15.000 10.000 nih. Kan tentu saja ada apa di balik persiapan anggarannya nih kan, berarti kan tidak mudah ya, karena ya semua pengen naik gajinya, tapi di satu sisi anggarannya ada nggak gitu kan? Itu jadi pertanyaan besar kan. Sementara juga kayak ini, kan ada rencana pemerintah untuk menaikkan pajak pertambahan nilai PPN itu menjadi 12%. Itu juga banyak diprotes karena kalau kata yayasan YKTI ya, tekstil, yang kaitannya tekstil, sebenarnya pajak yang dibebankan pada masyarakat di akhir itu lebih dari 11%. Kalau selama ini dibilang 11%, itu sebenarnya sudah hampir 20% yang dibebankan kepada masyarakat. Nah, kalau seandainya 12%, wah itu pasti akan lebih besar lagi. Ya itu dia tadi kan, berarti adanya wacana kenaikan pajak ini kan menunjukkan bahwa pemerintah merasa perlu mencari sumber dana. Karena untuk membiayai program-program ini gitu kan. Karena tanpa pemasukan pajak yang tinggi ya tentu saja ya sulit untuk membiayai program-program populis ini kan. Pak Luhut bilang bahwa kemungkinan besar kebijakan 12% itu tidak akan diambil. Ini kan jadi lucu juga nih. Nah itu jadi kan menunjukkan tarik ulur ya, walaupun saya juga baca statementnya Pak Menko Perekonomian Airlangga Hartarto katanya belum dibahas gitu. Jadi yang benar mana nih, Pak Luhut atau Pak Airlangga Hartarto? Tapi ya itu tadi, kebijakan yang populis pada akhirnya juga pasti akan diikuti kebijakan yang harus sulit dibuat nih, karena kebijakan populis pastinya ada implikasi terutama peningkatan anggaran, dan kita tahu Indonesia anggarannya sangat terbatas. Ditambah lagi kan tax ratio kita nggak pernah bisa tinggi ya, maksudnya rata-rata di bawah 10% kan, kalau nggak salah 5 tahun terakhir. Lebih dari 10% aja susah, apalagi mau mendekati Skandinavia yang 20 atau 30% kan tax ratio-nya. Jadi ini memang hal-hal yang sulit gitu. Artinya kalau pemerintah itu bikin kebijakan populis, itu sebenarnya butuh duit yang lebih besar gitu kan, untuk jagain itu kan. Iya, tentu saja pemerintah manapun berkepentingan untuk menunjukkan kebijakan populisnya ya, sehingga nantinya disukai masyarakat, popularitasnya tinggi, karena kan modal dari politisi adalah elektabilitas. Tapi di satu sisi yang lain ada rencana pemerintah juga yang katanya mau menghapus BBM subsidi. Nah itu dia juga tuh. Dan pengemudi Gojek katanya, kata Pak Bahlil ini nggak boleh ngambil yang BBM subsidi kan. Jadi kan sebenarnya muaranya, kalau kita cari muaranya kenapa akhirnya ada wacana pemotongan subsidi ini, kan pada akhirnya pemerintah tuh ingin alokasi sekitar 200 triliun yang untuk BBM tahun 2024 ini bisa dialihkan untuk program populis. Ya, misalnya makan gizi
gratis, kemudian tentu saja gaji kenaikan guru. Betul. Tapi ternyata kan prakteknya tidak mudah, karena kan kalau misalnya subsidi dicabut, BBM yang kebanyakan dikonsumsi juga oleh masyarakat menengah bawah, ya itu pasti akan menimbulkan kenaikan harga. Nah, apalagi tadi kan ada wacana pinjol, bukan pinjol apa? Ojol ya. Ojol nggak boleh ngambil BBM subsidi. Padahal ojol kan seperti yang kita ketahui bagian dari golongan bawah. Mereka kan pendapatannya paling tinggi 3 juta gitu kan, dan rata-rata 1 sampai 2 juta gitu. Jadi kalau mereka subsidinya dipotong, sudah pasti akan membebani lagi, karena kan sebenarnya kalau sistem ojol itu kan perusahaannya kan hanya mengambil persentase tertentu ya, tapi komponen BBM, cicilan mobilnya, cicilan motor kan di tangan driver gitu. Jadi justru drivernya yang akan kena dampak, tidak kena dampak perusahaan. Artinya gini Mas, kalau dengan tadi kan secara kebijakan publik nih, sebenarnya langkah membuat kebijakan-kebijakan populis itu sebenarnya sehat enggak sih sebenarnya? Pertanyaannya. Ya itu saya rasa insting dari politisi ya. Presiden manapun pasti ingin kebijakan yang populer di mata masyarakat. Karena itu tadi tujuannya adalah supaya mereka dipilih masyarakat. Tapi pada akhirnya ya itu tugas dari para menteri ya, para pembantu presiden untuk terus mengingatkan presiden ya. Makanya Menteri Keuangan kan rata-rata karakternya yang harus kuat tuh, yang ngerem gitu ya. Yang ngerem karena ya selalu mengingatkan presiden, Pak ini budgetnya segini, alokasi anggarannya tapi segini gitu kan. Oke, ada program makan gratis yang butuh 300 miliar per hari katanya. Sehingga itu berapa triliun? Totalnya 71 triliun. 71 triliun. Nah, dan katanya itu belum termasuk susu kan? Belum termasuk susu. Nah, tapi di satu sisi ada subsidi BBM, katanya mau dialokasikan. Tapi kalau direlokasi berarti ada kemungkinan popularitasnya turun karena dampak inflasi, kenaikan harga juga meningkat. Dan inflasi nanti mungkin nggak terkendali, masyarakat makin tercekik. Nah, jadi itu harus diwaspadai ya, harus diwaspadai. Itu realita pengambil kebijakan. Betul. Kebijakan populis dilakukan, harus dia menghitung banyak hal. Iya. Selalu itu. Padahal ini kan ada beberapa kebijakan populis yang dia lakukan. Makanya. Kan? Jadi ya bagus mengumumkan kebijakan populer, tapi pasti di belakang layarnya harus dicari solusi teknokratis ya untuk menyediakan dananya. Karena kalau tidak, ya itu tadi, misalnya defisitnya jadi tinggi, terus nanti tingkat kepercayaan investor rendah, terus akhirnya tidak ada obligasinya, tidak laku. Nah itu kan ada dampak-dampak ekonomi yang bisa ditanggung kalau tidak hati-hati mengambil kebijakan. Saya rasa sudah banyak yang kita bahas, pilkada, pemerintah, perkembangan terakhir dari pemerintah Prabowo. Jangan lupa pemirsa untuk terus subscribe di YouTube TV One News ya, dan saksikan episode berikutnya nanti minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.